Halo, selamat pagi semua ya teman-teman petani. Teman-teman petani. Ini kebetulan hari ini kita mendapat kunjungan terhormat ya dari anak-anak muda. Jadi memang seperti ini kedepannya kita memberikan motivasi ya, semangat untuk generasi muda itu. Pertama ya paling tidak harus mencintai lah dulu ya, berupa tanaman ya, baik dia tanaman perkebunan ataupun palawija. Jadi singkat saja ya, nanti juga anak-anak muda ini ya, generasi kita ke depan ingin belajar tentang bagaimana budidaya atau agribisnis alpukat ya. Nanti mungkin kita akan panjang lebar di lapangan ya, mungkin cara tanam ya, termasuk pruning dan lain sebagainya ya. Nanti saya kenalkan dulu ya. Ini siapa? Si Hen ya. Perkenalkan, nama aku Ihan. Sebenarnya aku ini mahasiswa pertanian juga ya, yang memang cinta dengan produk-produk pertanian, salah satunya alpukat ini. Memang saya jauh-jauh datang dari Pontianak ke Singkawang ini, ke Sagatani, untuk bertemu dengan Pak Frans ya, siap. sebagai pelaku petani perkebunan alpukat ini. Jadi kami di sini datang ya ingin belajar banyak hal juga, belajar lebih dalam mengenai alpukat ini. Jadi saya datang ke sini tadi langsung terkesima dengan alpukat ini. Ternyata bagus sekali gitu ya, pertumbuhannya juga kayaknya mudah deh, tapi siap. tapi belum tahu juga sih. Mau belajar banyak dulu dengan Pak Frans ya. Jadi ya teman-teman ya, kita saat ini baik yang ada di lapangan atau yang ada di rumah atau di kantor ya teman-teman, nanti kita akan panjang lebar cerita ya pada saat nanti kita akan langsung di TKP ya, langsung di tempat atau kebun alpukat Tepam ya. Sebentar lagi kita udah siap-siap ini OTW ya. Jadi di sini teman-teman, Abang Hen, ini satu tadi belum Yogi. boleh kenalkan, Bang Yogi, silahkan. Nama saya Yogi, asal Sengatumila, Kabupaten Landak. Jadi nanti tujuan anak-anak muda ini, adik-adik kita ini ya, mudah-mudahan dengan adanya pendidikan kita yang ada di sini dan nanti akan ke lapangan bisa memotivasi ya, bisa memotivasi anak-anak muda ke depannya ya, untuk lebih mencintai juga ya jenis perkebunan atau di bidang pertanian ya. Jadi ini nanti ada beberapa bibit yang akan siap mereka bawa ya. Siap. Jadi model bibit ya seperti ini ya, teman-teman bisa. Jadi ini kalau kita lihat ini jenis mentega lilin ya. Mentega lilin. Ini mentega lilin, kita pastikan ini kalau ditanam dirawat baik 2 tahun ya. Pasti mulai masuk fase generatif. Fase generatif. Nanti akan bagaimana ke depan caranya, nanti kita tetap akan pandu ya, baik secara telepon atau di lapangan ya, atau bisa nanti melalui YouTube Alpukat Tepam. Jadi oke, kita ini persiapan kita ya, karena kita pada pagi ini sekalian mau pengiriman pupuk ya, pengiriman pupuk untuk di kebun ya. Jadi ini beberapa pupuk yang kita gunakan ya. Ini ada KCL ya, ini ada KCL. Ini ada KCL, ini ada fosfat. Fosfat kita pakai, coba kamera. Fosfat yang S-Petro 36 ya. Terus nanti ada NPK-nya. Jadi urea ini kita ya untuk tanaman lain ya. Jadi paling nanti kita ambil sedikit lah untuk nitrogennya ya. Dan ada NPK ya, dan ada juga cantik aplikasinya. Oke, kita siap-siap ya ke lapangan. Ayo kita berangkat.
Nah, kita ini teman-teman ya lanjut ke kebun ya, kebun alpukat farm. Oke, sampai ketemu di kebun. Nah, kita udah sampai ya teman-teman di kebun alpukat farm. Kebetulan pagi ini kita ada diikuti ada 2 anak muda ya dari Kabupaten Landak, ada yang dari Pontianak. Nah, jadi mereka juga ingin bagaimana cara ya penanaman budidaya alpukat ya atau bisnis alpukat. Oke, nanti sampai kita ke lapangan ya. Halo, lanjut. Teman-teman petani ya, kita ini udah sampai di kebun alpukat farm Kelurahan Sagatani ya. Seperti yang saya jelaskan sampaikan tadi, nah ini tempat penyemaian biji ya, penyemaian biji. Nah, model ini ya. Kalau lah ada nanti ya, nah ini Abang Hen dengan Abang Yogi kebetulan ada mendapatkan buah alpukat yang posisinya tua lah ya. Nah, kondisi bijinya seperti ini ya sayang kalau dibuang, bagus dicemai. Nah ini cemai. Ini yang biasa kita alami di lapangan ya, kurang lebih ini dia bisa model seperti ini ya. Perlu waktu dari cemai ya, perlu waktu kurang lebih 2 bulan ya, 1 bulan sampai 2 bulan ya. Nah ini ya. Nih. Terus ini kalau kita lihat ini masih perlu waktu lah kurang lebih 1 minggu atau 1 minggu atau 10 hari lah, karena ini sangat cepat ini. Kalau udah yang bercabang kayak gini ini Pak, berapa umurnya? Mulai dari yang seperti ini, yang dari biji. Iya, dia dari biji sampai seperti ini perkiraan saya ini udah masuk kurang lebih sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan ya. Nah ini artinya ini 3 hari lalu cemai ya, 3 hari lalu cemai, artinya masih perlu kurang lebih sekitar 1 bulan 10 hari lah baru dia bisa seperti ini. Bisa menyamai ini. Iya. Ini nanti baru kita bijinya sambung ya, baru kita bisa sambung. Ini sebenarnya bisa sambung. Nah, model seperti ini kalau kita sambung peluang dia gagal itu kecil. Nah, peluang dia gagal kecil. Oke. Nah, jadi ini rata ya, udah bisa sambung ya. Hanya tidak masalah ini untuk 1 minggu kita tetap posisikan di sini, baru kita sambung juga masih baik ya. Ini Pak Frans, medianya ini apa saja? Ya. Jadi kalau untuk media untuk isi polybag itu sebaiknya campuran antara tanah dengan sekam. Ya minimal lah 50-50. Kalau bisa sekamnya separuh, anggaplah kita 1 argo gerobak dorong itu tanahnya, ya paling tidak juga 1 gerobak sekamnya. Tapi yang lebih baik itu 1 gerobak tanahnya 2 gerobak sekam, kalau bisa banyak sekam. Apa sebab? Karena sekam ini dia untuk membentuk kegemburan ya. Kegemburan dalam artian sehingga tanah itu tidak padat. Kalau tanah tidak padat, sedangkan akar ini kan sifatnya baru, jadi dia masih sangat gampang nembus kalau tanahnya tidak begitu padat. Nah, begitu kita ngadakan penyiraman juga dia langsung terserap oleh akarnya. Iya, terserap oleh tanah. Ya sedikit banyak pasti akarnya. Oke. Ini di tempat yang sangat teduh pembibitan punya Pak Frans.
luar biasa sih. Ini salah satu model yang alami Alamiah sebenarnya. sekali ini. Kita bisa juga kondisikan yang bentuk teman-teman ya, kalau kita lihat ya, dia pakai sistem paranet apa itu ya, paranet tahu artinya kan, yang ada lubang-lubang itu kayak apa, ya paranet lah, terpal yang ada lubangnya. Itu juga untuk antisipasi, tujuannya itu kan untuk sama, Iya. untuk membentuk kelembapan, membentuk sehingga panas itu tidak langsung bersentuhan dengan Daun. daun. Karena ini masih belia. Iya, iya, iya. Itu tujuannya ya, Bang Hen, Bang Yogi. Iya. Nah, itu tujuannya kenapa kita di alam yang seperti ini masih ada daunannya, masih ada tumbuhannya. Ya salah satu cara kita ini otomatis hemat ya, ekonomis. Ekonomis sekali. Kebetulan juga tempatnya ada, ya udah Iya. kita khususkan untuk cemai di sini. Memanfaatkan alam. Ya, Iya. nanti setelah kita sambung, kita simpan di pondok. Biar dia begitu hujan nanti tidak terkontaminasi bekas sambungan itu. Iya. Artinya tidak infeksi lah. Infeksi. Ya. Mm. Kalau udah infeksi kan peluangnya banyak. Iya. Virus, bakteri, lain-lain. Nah, Iya. itu. Kira Iya. untuk pembibitan itu ya, penyemaian ya, ini bukan pembibitan. Penyemaian. Ini tempat semai biji. Bijinya. Nah, kalaulah teman-teman tidak mempunyai tempat yang seperti ini, kan tidak juga mungkin harus seperti ini. Nah, tadi salah satu akalnya, solusinya belikan paranet, ya sesuai keperluan kan, mau semai berapa banyaknya, tinggal kita tata. Paranet juga bisa membentuk kelembapan ya, bisa membentuk bukan kelembapan, menahan sinar yang ekstrim. Ekstrim. Ya betul. Kadang saya ya, Bang Hen, Bang Yogi, saya yang biasanya sampaikan yang sinar ekstrim itu jam 10 ke atas sampai jam, kalau betul pada waktu itu panasnya cukup Menyengat. iya sampai jam 3. Sebenarnya itu diperlukan panas yang ekstrim, tapi untuk tumbuhan yang udah masuk fase 1 tahun ke atas atau generatif. Iya. Tapi kalau yang masih kita baru tanam, nanti kita akan di lapangan lah. Iya. Enak ya. Iya, siap. Jelaskannya. Karena ya gangguan serangan itu ada 2. Ada 1 biotik, ada 1 abiotik yang pernah saya sampaikan kan. Yang abiotik itu salah satu tadi itu penyinaran yang ekstrim, ya angin topan, puting beliung, itu juga sangat berbahaya untuk pertumbuhan ya. Kalau angin topan sampai bisa matahkan atau mencabut pohon atau apa kan, yang angin puting beliung itu tergolong abiotik. Benda yang tidak bernyawa, salah satu juga hujan kan, hujan berkepanjangan sampai banjir. Tentu ada solusi-solusi bagaimana mengatasinya. Oke, mungkin kita di tempat pembibitan ya. Oke. Pak Frans, fungsi plastik ini untuk apa ini, Pak Frans? Ya. Jadi tadi kita dari tempat semai biji ya, yang kita kondisikan di alam yang seperti itu. Secara ekonomis juga ya, kita tidak perlu yang saya bilang tadi ini paranet ya. Kita bisa juga kondisikan ya biar dia tidak terlalu panas ya, kita juga bisa kondisikan yang seperti ini. Waring ya. Tapi karena ada yang lebih alami, jadi kita di hutan kecil itu tadi penyemai benih. Ekonomis. Ya, ekonomis. Seperti itu, kita cari yang seperti itu. Terus tadi si Hen ya, ini Bang Hen ya. Ini fungsi plastik ini sungkup namanya ya. Begitu kita proses tadi di sana, yang ini coba. Ini yang layak disambung ya. Ini di YouTube Alpukat Tepam juga udah banyak kita update tentang cara menyambung ya. Nah, ini udah layak kita sambung. Nah, nanti kita lihatlah ini karena kalau model yang seperti ini kita sambung, persentase kegagalannya itu kecil. Jadi persentase hidupnya berhasilnya tinggi dibanding yang seperti ini. Ya. Ini bisa juga disambung, hanya ini caranya sisip. Karena ini kalau kita potong ya.
Kenapa ini belum bisa? Kenapa ini bisa? Nah, ini ya, coba kamera. Ini coba lihat dekat-dekat kamera ya. Ini ya. Ini ada yang putih di tengah ya. Ini kalau bahasa kami bilang di sini ini hati daripada sedeling ini. Pokok ini ada yang putih nih. Ini artinya udah kurang kambionnya satu, yang ada lendir ya. Ini kalau kita belah, ini udah frekuensi untuk tumbuh itu sudah kecil. Kita bisa lakukan penyambungan, tapi mau hati-hati ini di tepi ya, di samping. Jadi kalau kita ini potong, ini tidak ada yang putihnya, ini ada Kalau manusia tidak ada busanya ya. Ada sel putihnya coba. Kalau manusia. Jadi iya ya, seperti ini. Ini ya boleh disambung, tapi ini ya harus disisip ya, cara sisip. Ini kulitnya disisip. Setipis mungkin. Iya. Setipis mungkin. Kalau ini tinggal kita belah aja tengah-tengahnya, masukkan. Kita berbicara tadi ya, Ya. fungsi dari plastik ini ya. Ini teman-teman ya, adik-adik ini untuk belajar ya, moga-moga nanti mereka bisa mencoba ya, menerapkan di lapangan. Ini satu untuk menjaga kelembapan interest yang udah kita sambung di sedeling ini ya. Jadi ada titik-titik embun ini juga nanti kalau udah banyak turun sendirinya ke bawah. Jadi pengikatannya jangan terlalu kuat, harus ada main gini ya. Harus ada main gini. Nanti kalau dia ada banyak kandungan titik-titik air ini embunnya, dia otomatis turun ke bawah. Artinya untuk mata-mata interest yang ada di sambungan ini dia udah tercukupi. Itu salah satu ya. Untuk menjaga juga bersentuhan langsung dengan sinar matahari tadi. Karena dia ini masih untuk menjaga kelembapannya. Iya, kelembapan ya, fungsi plastik. Fungsi plastik ini ya. Contoh ini ya. Ini yang udah buka sungkup, kurang lebih ini buka sungkup sekitar 10 hari lah. Ini 10 hari ya. Ini ya, yang udah buka sungkup. Jadi ini baru kita boleh lepas ini. Modelnya udah seperti ini, lepas ikatan ini. Kayak ini ya, ini udah hijau kan. Ini kalau dia udah hijau artinya udah tua daunnya. Kalau dia masih gini ya, ini masih muda. Masih baru keluar. Iya, jadi inilah yang perlu kita jaga. Dari sinar-sinar yang ekstrim itu tadi. Dia bagus sinar jam-jam 7 sampai jam 9, enggak apa panaskan. Tapi nanti kalau udah di atas jam 10 itu kan sangat model hari ini menyengat lah. Iya. Sangat menyengat. Itu ini kalau yang udah biasa ini sebenarnya bisa ditanam. Tapi bagi yang baru menanam janganlah tanam yang seperti ini. Ini perlakuannya ya sangat ekstra apa namanya ya, sangat ekstra perhatiannya, sangat harus berlebih. Pertama harus kita sungkup. Ya karena kita di Kalimantan itu tidak susah kelapa sawit itu untuk nyungkup waktu ditanam, Bang. Berarti masih harus melakukan perlindungan lagi, langsung jangan terik matahari. Betul. Itu yang ini pun juga harus masih disungkup. Tapi kalau kita mungkin jauh dari kebun sawit kayak kita kan dekat kebun sawit, tinggal ambil berbagai cara lah, kayu daun-daunan ranting gitu ya. Tinggal belikan ini paranetnya. Bikin teduhan lah. Oke, lanjut kita lanjut ke Pran. Ini kan penyambungan. Ini dari pembibitan ke penyambungan. Untuk yang menyambung itu gimana? Ciri khas ranting ataupun dahan alpukat yang tua untuk penyambungannya. Yang bagus untuk penyambungan. Ciri-cirinya gimana? Pertama kita pakai sedeling ya, batang
batang itu pakai yang seperti inilah kan, dari semai dia tumbuh sekitar kurang lebih lah 2 bulan. Setengah meter gitulah. Ya kalau bisa, ya kalau bisa sekitar 70 atau 60 cm lah kan. Nah, di sini lah. Kita lihat ya batangnya. Ini kan nantinya masih lembut. Ya mungkin kita taruh sini lah. Ini untuk yang penyambungan dahan lama sama tua. Ya. Terus ini kita potong kalau ini udah siap. Jangan dulu kita potong kalau memang mata interest atau interestnya ya. Interest ini batang atas ya namanya, ini batang bawah. Ini seedling sembarang biji. Ini batang atas ini namanya interest, kalau bisa dari yang udah berproduksi unggul. Itu berapa tahun kira-kira? Udah berapa lama? Ya sebenarnya itu di lapangan tidak begitu mengikat sih. Yang terpenting ya, kita tahu dulu asal usul, artinya kan berbicara neneknya. Nenek ini. Artinya kalau lah memang mamanya bisa aja kita ambil sekitar 1 tahun lebih yang belum berbuah ya, itu juga tidak masalah sebenarnya. Yang penting kita tahu neneknya. Anggap ini masih belia ya, nanti di lapangan ya. Ini masih belia ya, ini ya. Ini baru di bawah 2 tahun ya. Itu udah mulai belajar berbunga berbuah juga ya. Anggaplah kita ambil itu interestnya otomatis ya. Yang sana juga. Itu karena kita meyakini dia dari interest yang udah berbuah ya. Otomatis kalau kita ambil yang udah berbuah atau yang belum berbuah, yang penting kita tahu dia punya induk. Artinya kalau kita berbicara sekarang ini tahu dia punya neneknya, tidak akan meleset 100%, tidak akan meleset dari neneknya atau induknya. Karena kita menerapkan sistem genetik ya. Sambung pucuk, memindahkan ya. Inilah yang kita katakan ya, sistem generatif ya, sambung generatif juga ini namanya. Oke, paham. Itu seperti itu. Jadi tapi alangkah baiknya kita meyakini dulu ya, paling tidak udah berproduksi lah ya. Asal muasal interest itu, asal muasal bibit itu. Contoh ya, ini ini kalau kita ambil interest yang sudah berbuah ini kan yogi ya. Ini sisa panen kemarin ya, karena alpukat itu bisa berkali-kali panen, udah kita jelaskan juga ya. Kalau lah kita ambil interest ini, tentu kita juga tidak ngambil sembarang interest, kita ambil yang betul-betul sehat interestnya. Kayak yang ini kan tidak layak kecil, ya kita cari interest yang sehat. Nah jadi ini bertingkat-tingkat. Gitu. Kalau kita panen itu ada lagi yang tunggu kan. Model itu. Berarti alpukat ini berbuah tidak musiman gitu? Ada musim. Ada musim 2 kali setahun. Musim besar namanya. Musim besar. Apa nama kita Pak? Bunga raya. Kalau bahasa orang sini Singkawang bunga besar. Nah, karena di sini masih setiap dahan ini berbunga semua gitu. Iya. Bunga besar. Lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya atau lebih banyak dari bulan-bulan yang lainnya. Ini ya, ini contoh bakal-bakal yang ini dari bunga kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Artinya dia panen tua itu tadi aku udah bilang kan? Ya. 7 bulan. 7 bulan ya. Dari bunga sampai ke panen tua. Karena alpukat itu baru enak, jujur ya. Itu betul-betul panennya tua. Kalau kita panen belum cukup umur, anggaplah kita panen karena mau kejar harga pasar, baru 5 bulan mau masuk 6 bulan, ya, kita khawatir mungkin secara kualitas, secara uang kita dapat, tapi konsumen nanti kecewa. Jadi konsumen bisa saja, wah tidak enak alpukat dari alpukat Tepam, kita rasanya berbeda. Nah, jadi memang kita akan pertahankan di sisi kualitas kematangan buah ya, karena buah itu, karena ini kita yang konsumsi manusia. Tentulah kita walaupun harga cukup baik, tapi alpukat kita masih baru 4 bulan 5 bulan.
ya kalau bisa jangan dulu lah teman-teman dipanen. Kita prioritaskan konsumen kita ya. Prioritaskan Iya, jadi kualitas. yang membeli itu tidak kecewa. Iya. Bang Yogi, seperti itu ya. Itu, ini ya, coba sampai atas. Nah, ini boleh pegang, masuk ya ke dalam. Tanya. Itu Yogi, boleh masuk ya. Waduh. Iya. Wah, mantap ya. Wah, Iya. di sini sejuk sekali guys. Ya, itu. Ini udah Itu udah berapa masuk 6 bulan. Masuk 6 bulan ya? Ya, kurang lebih Mas udah kalau kita tahan ya, kalau kita tahan untuk harga baik, anggaplah kita akan tahu 1 bulan atau 2 bulan akan baik harga. Ya. Itu tidak masalah. Walaupun dia udah memenuhi standar 6 bulan, 7 bulan, tapi kenyataan harga anggap masih biasa-biasa saja. Kita tahu ke depan harga akan baik, ya tidak masalah kita tahan karena alpukat itu jarang terjadi langsung masak matang di pokok. Sistem Dia peram gitu. iya, dia sistem fermentasi, sistem peram. Ya. Paling tidak setelah kita petik itu 5-6 hari ya kalau untuk alpukat kita yang jenis ras West Indian. Artinya kita berbicara alpukat ya Asia ya. Ya. West Indian bukan ya alpukat tropis. Gini Pak Pran. Kulit. Untuk masa panen, apakah kita berpatokan dengan bulan atau berpatokan dengan ukuran, dan juga apakah berpatokan dengan kelembutan ya. Gimana Pak? Jadi cara panen itu tadi yang pasti tidak membingungkan kita, itu kita paling tidak ada catatan-catatan yang iya. Kita harus tahu kapan dia muncul bunga, kapan dia bunga buka ya butiknya. Itu ini anggaplah tanggal 1 Juni ya. Dia mulai berbunga. Nanti tinggal kita tambahkan 6 bulan ke depan, artinya Desember lah kurang lebih atau Januari. Dia otomatis sudah siap panen. Siap panen. Siap panen dalam artian kalau lah pas bulan itu harga lagi anjlok, lagi tidak bersahabat ya. Alpukat ini dia bisa menjadi gudang bagi dirinya sendiri. Jadi beda dengan jenis ya tanaman perkebunan lainnya. Kayak model contoh langsat ya. Mungkin durian, rambutan, manggis. Kalau dia matang, udah masak matang, dia harus dipanen, dia serentak itu. Kalau kita tunda langsat, dia otomatis gugur. Ya, gugur. Otomatis gugur, dia tidak bisa dikonsumsi lagi. Lain halnya alpukat. Dia walaupun sudah cukup umur, masih ada toleransi karena ini pohon ini ya. Pohon ini menjadi gudangnya, menjadi tempat penyimpanannya. Itu. Terus tadi pertanyaannya saya jawab lagi. Jangan pula kita mentang-mentang dia ini besar ya, besar ya. Ini mungkin ada 4 on ya, setengah kilo ya. Ini secara kasat mata lah. Ya udah siap panen bisa. Udah bisa panen. Iya, udah bisa panen, tapi secara usia belum aja. Jangan, maksud saya gini, saya mau ibaratkan ya, kita manusia ya. Maaf ya. Yogi. Ya, maaf ya. Ada orang ya umurnya mungkin baru 30 tahun. Tapi wajahnya udah seperti 50 tahun. Gitu juga. Betul, jadi kita jangan melihat yang nampak ya, tapi kita melihat kapan dia muncul bunga. Tinggal kita catat. Itu ada orang-orang ya, wajah tua ada ya, tapi umurnya masih muda. Demikian juga wajahnya kayak masih kayak wajah 40 tahun tapi dah 60 50. Seperti itulah kan. Gitu masak juga. Buka enggak kan, Pak? Iya. Gitu. Oke, untuk boleh langsung panen ya. Ini karena udah siap panen ini ya. Ini ya, kita lanjut ya memperagakan ya cara panen ya. Ini kebetulan ini Abang Yogi yang akan panen. Jadi sebelumnya saya kasih ciri-ciri ya, ciri-ciri alpukat itu udah matang ya. Ini ada bercak coklat ini ya, dia punya tangkai. Kalau dia masih belum tua, ini masih hijau. Ini masih hijau. Tangkainya hijau. Demikian juga bentuk anunya ini, dia masih sangat glowing. Ini udah ada agak kasar ya.
artinya kematangan udah terbentuk ini. Secara usia ini udah mendekati 7 bulan ya, 6 bulan ke atas. Walaupun dia udah secara kematangan bisa dipanen, ini tentu masih belum bisa untuk dikonsumsi, masih perlu waktu didiamkan ya, paling tidak 5 sampai 6 hari lah dia betul letih lembut matang. Nah, jadi cara mengetahui dia matang itu gini ya, jangan tekan satu-satu gini. Nanti takut buahnya rusak. Boleh lakukan pemanenan, ini udah layak panen ya. Silakan sambil pegang kamera. Oke, kita panen alpukat punya bapaknya Pak Pran. Iya, kebun alpukat Epam. Kita panen. Mantap. Panen lagi yang satu. Kasih lihat Gi. Kasih lihat Gi. Dua-duanya. Kita panen. Kasih lihat ke kamera. Dua-duanya diangkat. Oke. Dua-duanya diangkat Gi. Dua-duanya. Sama kamera itu Gi. Waduh. Kira-kira berapa kilo nih, Pak Frans? Ini kalau dilihat ya, ini udah ukuran sangat kelas grade A ya. Ini ada kurang lebih sekitar setengah kilo atau 6 on lah. Waduh. Kalau yang ini 4 on. Ini ada 1 kilo lah, dua ini. Untuk dua aja udah 1 kilo. Untuk pasaran harga, kalau di untuk di pasar, Singkawang saat ini kalau kita beli di toko buah ya, buah, masih harga 65. Tapi kalau kita kirim ke agen penampung itu sekitar kisaran 45. 40-45. Tapi buah A ya, karena ada grade-grade-nya. Oh, ini jenis buah A. Ya. Ya, Oke. ini 6 on, ini 4 on. Nah, kita kalkulasikan saja 65.000. Bayangkan 65.000 dua Untuk satu pohon. untuk satu pohon. Belum lagi yang lainnya. Ya, ini dalam artian ini buah sisa ya, bukan hanya ini buahnya. Ini udah ke berapa kali ya kemarin panennya mulai bulan April, Mei, Juni. Karena alpukat itu jujur tadi kita akan mempertahankan di sisi kualitas ya, sisi rasa alpukat buah itu yang belum bisa kita panen kita tunda. Nah, kemarin juga kita ada panen bulan April, bulan Mei. Jadi untuk produktivitas satu pohon ini yang udah kita panen adalah kurang lebih sekitar 20-an buah ya. 20 buah. Nah, ini masih ada kita sisakan ya karena masih belum layak ya. Masih hijau kan? Itu masih hijau tangkainya. Tangkainya masih hijau. Di sana tadi Pak Frans bisa dipanen. Coba aku belajar panen lagi. Sini Gi. Coklat kehitaman dengan hijau. Waduh. Nah, ini bisa. Nah, ini hijau. Yang mana? Ini. Kamera. Aduh. Nah, ini udah coklat. Nah, Nih ya, guys. Ternyata begini buah alpukat punya Pak Frans besar kali ini. Jadi kita panen. Asa 2 talu. Mantap. Ini guys. Nah, jadi kita mudah-mudahan dengan momen ini kita mendorong ya untuk milenial ya, generasi anak-anak muda, generasi yang kelahiran 80-an atau kelahiran 90 itu lebih mau mencintai ya. Mau mencintai tentang ya jenis-jenis tanaman perkebunan ataupun palawija. Ini lagi. Wih. Ini lagi. Mantap. Ini udah kecoklatan juga. Ini. Waduh. Ini kira-kira ada setengah kilo. Setengah kilo guys. Ini setengah kilo kawan-kawan. Wow, luar biasa. 4 buti udah bisa sampai 2 kilo. 2 kilo lebih. Baik, pernah. Oke. Keren. Ini lagi satu. Bang, buat video bang. Masih ada kok 10%. Ah, ini. Lanjut. Wih.
ya ciri-ciri ya. Ini ciri-cirinya. Hen ciri-ciri ini Coklat dia udah ada kehitaman kecoklatan ya. Oh, Ini iya. tangkainya kecoklatan, ada dia bentuknya kasar. Heeh. Ada juga yang sistem goyang. Dia ada bunyi, dia punya biji. Nah, itu juga kematangannya ada. Tapi yang pasti itu kita jangan berpatokan dengan bunyi di goyang atau dengan ini hitam. Oh, Tapi paling tidak kita petani tahu lah Iya. kapan dia berbunga. Artinya tinggal 6 bulan, 7 bulan dari bunga itu. Iya. Nah, bisa panen. oke guys, kita panen. Iya. Luar biasa besar. Mantap deh. Oke, kita lanjut cara perawatan ya. Perawatan. Alpukat. Ini ya teman-teman ya, kebetulan dari Pontianak ya, ada Iya. dari Sangat Tamila ya. Ya, Nah, ini utusan dari Ibu Maria Goretti ya. Betul. Nah, mungkin boleh jelasin dulu tujuan sampai ke sini. Nah, dia ini ada keperluan tadi untuk pengembangan ya, di Ya. daerah Sangat Tamila, Landak, termasuk daerah sana. Ya. Jadi kebetulan dia sampai ke sini ya, sekalian minta tutorial cara ya, saya biasa bilang budidaya. Budidaya alpukat. Ya. Ya. Oke, silakan mungkin dari itu tadi Bu apa? Oke, terima kasih Pak Frans. Ya, kami memang ya diutus oleh Ibu Maria Goretti. Ibu Maria Goretti salah satu anggota DPD RI Kalimantan Dapil Kalimantan Barat ya. Kami berdua ini diutus beliau untuk menemui Pak Frans ya. Ya, siap. Untuk belajar ya, belajar menanam alpukat ya. Baik. Dari Pontianak, jauh-jauh dari Pontianak tadi sekitar jam 4 subuh kami Ya. sampai ke sini ke Sagatani Singkawang ini Baik. sekitar jam 8-an. Iya, tadi, iya. Syukur aman Ya. perjalanan tanpa halangan yang Ya, betul. sampai di rumah kurang lebih jam 8 lewat Jam dikit. 8 lewat. Jadi sehingga kita langsung ke kebun tadi sebentar lihat-lihat bibit, langsung saya bilang kalau untuk tutorial itu bagus enaknya langsung di TKP ya. TKP, Jadi langsung di betul, lapangan. Alpukat Tepam. Ya. Silakan. Ya, jadi Pak Frans ada juga punya bibit ya bagi penonton Pak Frans yang pengen beli bibitnya. Beliau Siap ya. ada menyediakan bibit. Jadi Jenis kami datang ke sini ya. ya membeli bibit Pak Frans. Ya, siap ada tersedia. Jadi kami datang ke sini untuk membeli bibit Pak Frans sekaligus belajar tutorial yang sudah beliau alami gitu ya, dan sudah beliau ajarkan juga tadi kami bagaimana mulai dari pembibitan atau penyemaian, kemudian bagaimana cara perawatan, panen ya, dan ini juga apa tadi namanya pemupukan ya. Iya, Pemupukannya juga tadi udah diajarkan. Jadi luar biasa, terima kasih Pak Frans Oke, atas siap. apa namanya atas Iya, baik. bimbingannya, atas masukan-masukannya Iya. ya, pembelajaran buat kami, dan juga ya untuk anak muda yang angkatan-angkatan tahun 2000-an ataupun anak-anak muda lah pokoknya ya, jangan nggak mau bertani ya, ternyata Bagus, baik. berkebun itu Mengasihkan yang mengasihkan pasti mengasihkan. dan menghasilkan sehat. Sehat, banyak keluar Ya. energi, tenaga. Inilah kami ucapkanlah terima kasih kepada Pak Frans ya. Baik. Terima kasih sama-sama atas kunjungannya. Ya. Dan jangan juga lupa ditonton videonya Pak Frans, Oke. di share, Baik, di komen, terima kasih. di like ya, Ya, di subscribe ya, supaya kita sama-sama Cepat, belajar ya, gitu. baik. Sama-sama belajar untuk tanaman alpukat ini. Oke, sekian dari saya. Ya. Saya kembalikan ke Pak Frans. Mungkin ada nanti teman-teman ya, baik yang belum mengikuti atau apa, kita banyak update ya, postingan di YouTube Alpukat Tepam. Apa yang Abang Hen tadi bilang, di situ ada cara penanaman, cara pemupukan, cara pruning, dan penanganan hama yang biasa kita alami ya. Yeah. Ini yang kita alami di kebun kita ya. Ya. Baik hama abiotik, serangan abiotik, gangguan abiotik maupun gangguan biotik
Ya. Nah, itu ada, diikuti. Boleh di komen kalaulah memang ada teman-teman mempunyai permasalahan yang kurang lebih dengan kita sama sekali, atau teman-teman ada semacam pendapat atau apa cara-cara yang terbaik, boleh kita saling berbagi. Itu dah memang kewajiban kita ya, kewajiban kita sebagai umat yang bersosial. Berbagi cerita itu ya memang harus berbagi cerita, apalagi anak muda ya Pak Peran. Nih anak muda mau belajar nih, berbagi pengalaman. Jadi saya banyak mengucapkan terima kasih juga atas kunjungan ya. Ini titipan dari Ibu Maria Goretti yang pada hari ini lagi tidak ada di daerah, lagi di luar negeri infonya. Jadi ada Hen dan Yogi ya, yang sekalian juga nanti pelaku untuk menanam dan mencoba berbudidaya. Ya, betul. Karena kita mau menyebut agribisnis alpukat ya, kita juga masih baru ini, kita berbudidaya, berupaya berdaya sekuat semampu kita. Yang terpenting target kita dia bisa menghasilkan dulu. Betul. Setelah itu kita barulah berbudi dengan sosial masyarakat. Tentu juga kita tetap berbudi dengan tanaman ini sendiri. Dikasih sayangi. Iya, karena kalaulah memang terbangun semacam terbangun apa namanya hubungan kita dengan yang kita kembangkan ini, otomatis ya dia juga akan berbalik, akan memberikan dampak positif juga ke kita ya, dengan hasil harapan kita dengan hasil yang berbuah, karena kita udah merawatnya sepenuh seperti hati. Itu. Oke, teman-teman ya, jangan lupa sekali lagi ya, jangan lupa di komen, di subscribe, dan di like ya. And they share. Ditonton sampai selesai, jangan lupa. Oke, terima kasih. Menuju petani yang sukses tidak harus bertani sawit, menanam alpukat contohnya. Siap. Sampai 2 kilo. Yang penting ada niat dulu. Masalah tani itu pilihan ya. Mungkin teman-teman daerahnya cocoknya sawit ya silakan. Mungkin cocoknya teman-teman daerahnya ya karet ya silakan, alpukat. Daerah Sangah, pakai bahasa Dayak atau bahasa Indonesia daerah Sangah Sengah Temila cocok untuk alpukat. Tidak harus sawit semua. Siap. Menuju Sengah Temila sukses dan jaya. Siap. Oke, guys. Sip. Mantap.